Salam. 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 Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat pagi kepada kita semua, terlebih kepada Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing, dan terlebih juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah kebaktian GPI Gloria ini secara live. Terpuji nama Tuhan, tidak terasa kita sudah beribadah di rumah selama kurang lebih 3 bulan. Tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Karena Dialah Allah, Allah yang diagungkan, Allah yang dimuliakan, dipuji dan disembah. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau katakan dengan pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah begitu. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Biar sangkakala berbunyi, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Terpuji nama Tuhan. Memang Dia Allah, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak diagungkan, dan Allah yang layak ditinggikan. Tiba saatnya saat ini, kita mau masuk saat tidur kita. Kita mau angkat setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhanlah kita bisa ada sampai hari ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah, Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, Bersyukur padamu selamanya. Mari Bapak Ibu,
setiap yang kita beribadah di rumah masing-masing. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat ucapan syukurmu oleh karena kebaikannya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari angkat ucapan syukurmu kalau sampai hari ini kita bisa bernafas, kita bisa menikmati kehidupan. Itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik dan sangat baik. Walaupun kami saat ini tetap beribadah di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan. Biarlah semangat kami, sukacita kami tidak berkurang untuk menyembah dan meninggikan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar, dan kiranya berkenanlah kepada Tuhan ucapan syukur kami ini. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Tiba saatnya kita masuk di dalam fotum dan salam. Dengan kita angkat pujian bagi Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, suci, suci. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita,
Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat Yesaya pasal 55 ayat ke-6. Begini bunyinya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sampai hari ini kami bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, di keluarga kami masing-masing. Tuhan berkatilah, Tuhan Engkau tolonglah Tuhan. Dan begitu juga Bapak Ibu yang mendengarkan, mengikuti ibadah GPI Gloria ini secara live, Tuhan berkati mereka, supaya lewat ibadah kami ini juga mereka sungguh-sungguh diberkati dan mereka sungguh merasakan sesuatu yang baru lagi daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini. Engkau Allah memberkati dari awal sampai akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami ambil bagian. Terlebih-lebih hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, Bapak Dr. Junianse, urapi dia Tuhan, pakai secara luar biasa, sehingga firman Allah disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati WL, berkati pemain musik, berkati singer, dan berkati juga Pak Immanuel sebagai rekaman. Tuhan Engkau Allah yang memberkatinya semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat sekalian bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya di hadapan Tuhan kita, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita sebagai umat Allah tidak pernah luput di dalam dosa. Untuk itu mari kita masuk dalam pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya kita membaca hukum Tuhan, Mazmur 7 ayat 12. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Tiba saatnya kita sebagai umat Allah, kita tidak pernah luput di dalam dosa. Bahkan kita sering jatuh dan jatuh terus di dalam dosa. Dan mari saat ini kita akui, kita mau datang ke hadirat Allah. Kita akui setiap kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan pujian bagi Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya,
yang buta pun melihat, semua dia buat baik. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, dihapuskan dosaku oleh anugerah Allah. Kau jadikanku anak. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit baik. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. mari Bapak Ibu, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan kita ini telanjang. Dan Tuhan tahu setiap apa yang kita perbuat. Baik itu yang baik, dan baik juga itu yang buruk. Mari akui semua di hadapan Tuhan setiap kekurangan dan kelemahan kita. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Di dalam setiap keberdosaan kami. Kami yang tidak layak ini tapi Engkau layakkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami sungguh bangga oleh karena darah-Mu yang sudah menghapuskan dosa kami. Dan oleh karena anugerah-Mu ya Allah, Engkau jadikan kami menjadi anak-Mu. Terima kasih. Inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Mari setiap jemaat dimanapun saat ini, di rumah kita masing-masing, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia, karena Dia adalah Allah kita, Allah yang menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamalah bagi Dia, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Kita muliakan Tuhan. Allah yang sudah mati bagi kita. Allah yang sudah bangkit. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, kekuatan kami. Inilah Tuhan puji-pujian kami. Biarlah sungguh-sungguh pujian kami ini ya Allah kami. Sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan sungguh puji-pujian dan penyembahan kami sungguh menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji, termulia ya Engkau Allah kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Hanya Engkau saja yang kami puji. Hanya Engkau saja yang kami banggakan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terpuji, termulia Engkau ya Allah kami. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya. Salam seluruh jemaat GPI dimanapun berada. Hari ini ya, kita ibadah masih tetap dengan live streaming di tengah-tengah kondisi pandemi. Tapi kami yakin itu tidak akan mengurangi perhatian dan juga atensi kita terhadap ibadah pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, kami datang meminta pertolongan-Mu, karena kami tahu dan kami sadar sekali Tuhan, tanpa Engkau kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Buat seluruh sidang jemaat-Mu konsentrasi mendengar firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu adalah Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, urapi hamba-Mu secara khusus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tema kita pada hari ini adalah selagi ada waktu, kerjakanlah. Yang terambil dari Nats Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai dengan 8. Judulnya yang diberikan oleh Lai adalah pedoman-pedoman hikmat. Ayat 1, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi.
Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang akan datang adalah kesia-siaan. Saya kutipkan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dari ayat di atas, Pengkhotbah 11, walaupun mungkin tidak semua saya sampaikan. Ayat 1, demikian bunyinya: tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri, pasti kau dapat untung di kemudian hari. Yang kedua, tanamlah modalmu di berbagai niaga, carilah usaha sebanyak-banyaknya, sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Ayat yang keempat, siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tak akan menanam, dan tidak pula memetik hasilnya. Yang keenam, taburlah benihmu di waktu pagi, dan janganlah berhenti di malam hari, sebab kita tidak tahu taburan mana yang baik tumbuhnya, barangkali juga keduanya tumbuh dengan sempurna. Jadi kalau kita perhatikan, ya, versi yang sering kita dengar dengan versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini sepertinya sangat berbeda, ya. Tapi kalau kita teliti, sebenarnya itu tidak berbeda, ya, tidak berbeda, ya. Nah, saudara yang kami kasihi, ya, Salomo sadar betul ketika menulis ini, ya, banyak hidupnya yang sia-sia, ya, banyak hidupnya yang sia-sia, sehingga di masa tuanya dia menulis, ya, kitab Pengkhotbah ini. Nah, ayat-ayat lain yang mendukung kita untuk memahami teks di atas, ya, terambil dari Efesus 5 ayat 5 sampai 17. Dikatakan demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi dari ayat-ayat di atas semua kita mengerti bahwa ada kaitan antara mempergunakan waktu dengan kebijaksanaan. Ada kaitan antara mempergunakan waktu dengan hikmat atau kearifan. Ya, bahkan Alkitab mengatakan kalau orang tidak mampu atau tidak bisa mempergunakan waktu disebut orang bebal atau orang bodoh. Tapi kalau orang pandai menggunakan waktu itu disebut dengan orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana. Ya. Sehingga kalau kita teliti lagi di kitab Efesus King James Version, ya, versi King James Version demikian disebut, redeeming the time because the day are evil. Ya. Tebuslah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kemampuan mengatur waktu dengan baik dan benar, ya, itu disebut bijaksana atau arif. Nah, kenapa saya katakan kemampuan mengatur waktu dengan baik dan benar? Ada orang mengatur waktu saja pintar, gitu.
tapi tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, karena itu kita harus ada suatu patokan, ya. Mengatur waktu dengan baik dan benar itu mengacu kepada Katekismus Heidelberg yang mengatakan demikian. Ya. Di dalamnya, ya, di dalam waktu dan benar itu di dalamnya, ya, ada iman yang sejati kepada Kristus, kepada Allah Tritunggal. Yang kedua, ya, waktu yang benar dan baik itu, ya, dipergunakan sesuai dengan hukum Allah. Yang ketiga, ada motivasi yang benar di dalamnya. Nah, saya teringat waktu saya masih mahasiswa, kalau mempergunakan waktu, rata-rata mahasiswa kedokteran itu ya 12 sampai 14 jam sehari untuk belajar. Tapi ada yang kurang di situ. Karena apa? Motivasinya tidak benar. Motivasinya apa? Memuliakan diri sendiri, ya, tidak memuliakan Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau kurang rasanya kita belajar, kita nyontek lagi. Nah, jadi ada tidak dimuliakan Tuhan di situ. Ada motivasi yang tidak benar. Karena itu mempergunakan waktu dengan benar dan baik, ya, itu mengacu kepada Katekismus itu. Nah, mengapa Salomo berkata, sia-sia semua waktuku? Ya karena dia sadar, ya, dia banyak waktunya untuk gundik-gundiknya, bukan untuk Tuhan, ya, jadi bukan Tuhan yang dimuliakan. Nah, Musa juga berkata pada Mazmur 90 ayat 12, ya, dia mengatakan, ajarlah kami bijaksana Tuhan, mengatur hari-hari kami. Karena apa? Musa juga sadar, Musa pemimpin Israel, pemimpin Yahudi yang begitu luar biasa itu, ya, sadar dia 40 tahun yang pertama hidupnya tidak berdampak pada banyak orang, ya, hanya untuk dirinya sendiri, ya. Walaupun 40 tahun yang kedua dia harus dididik oleh Tuhan, supaya apa? Pada periode 40 tahun yang ketiga dari umurnya dia bisa dipakai Tuhan, ya, untuk membawa orang Israel, untuk memimpin orang Israel. Nah, jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh ini semua, ya, mereka pada masa tuanya sadar banyak meluangkan waktu yang sia-sia. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, apakah itu waktu? Ya, apakah itu definisi waktu? Ya, Agustinus mengatakan demikian. Jika Anda bertanya, saya menganggap saya tidak tahu apa itu waktu. Tetapi jika Anda menanyakan apa itu waktu, saya harus jujur mengatakan bahwa saya tidak tahu. Oh, Agustinus Bapak Gereja loh. Dia mengatakan, saya tidak tahu definisi apa itu waktu. Waktu itu sesuatu yang abstrak. Tidak ada orang yang pernah melihat waktu, ya. Tapi kalau lihat jam begini, ya, ya memang ada. Ini saya melihat jam, tapi bukan melihat waktu, ya, bukan melihat waktu, ya. Tidak ada orang yang pernah bisa memegang waktu, tidak ada, ya. Tidak ada juga orang yang bisa meraba waktu. Tapi ya, waktu itu begitu nyata. Kita dibatasi oleh waktu, ya, bahkan khotbah hari ini kita dibatasi oleh waktu, ya. Semua hidup kita tidak terlepas dari waktu, dan hidup kita bergulir di dalam waktu, ya. Aristoteles berkata, seorang filsuf, dia mengatakan demikian, masa sekarang berada di antara masa lampau dan yang akan datang. Berapakah panjangnya masa sekarang itu, saya juga tidak tahu. Nah, seorang filsuf, saudaraku, dia bilang nggak tahu itu apa itu waktu, ya. Waktu itu unik, ya. Kalau orang Inggris, ya, membagi waktu itu atas 16 bagian, ya. Jadi ada tenses ini, perfect continuous tense, ya, present tense, past tense, dan lain-lain sebagainya, 16, ya. Orang Belanda, orang Jerman lebih hebat lagi. 32 waktu mereka di dalam kalimat-kalimat mereka itu, di dalam bahasa mereka itu.
Yang paling mengerikan ya Yunani. Itu sampai 64 tensisnya. Sampai 64. Nah, barangkali Pak Pendeta yang belajar bahasa Yunani dulu ini kalang kabut ini kalau udah ya disuruh belajar bahasa Yunani. Ya. Nah, Andar Ismail mengatakan demikian. Memang waktu adalah unik. Kita tidak dapat membeli waktu. Kita juga tidak dapat meminjam waktu. Atau menyimpan waktu. Kita juga tidak dapat meminta tambahan waktu. Karena apa? Setiap orang dianugerahkan Tuhan waktu yang sama. 24 jam sehari. Nah, kalau ada istilah di dalam main bola buang waktu, sebenarnya itu bukan buang waktu. Waktunya jalan terus kok. Ya, waktunya jalan terus. Kalau dia buang-buang waktu, apa yang dilakukan oleh wasit? Ya, kasih kartu kuning. Supaya jangan buang-buang waktu. Nah, wasit aja saudaraku mengasih pemain kartu kuning. Nah, apalagi kita kalau anak-anak Tuhan membuang-buang waktu. Ya tentu Tuhan kasih juga kartu kuning lah sama kita. Dijewer kan? Kenapa kita dijewernya? Ya karena anak sih. Karena anak. Ya. Nah, kita fokus dulu ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Nah, kata pergunakan dalam bahasa Yunani yaitu exagorazo. Ya, exagorazo. Yang artinya adalah menebus. Contoh pada Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, kata menebus di situ exagorazo. Ya. Dalam Galatia 4 ayat 5 demikian juga dikatakan, ia diutus untuk menebus exagorazo mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak Allah. Nah, ya, menebus. Ya, yang tadi yang sudah saya sampaikan Efesus 5:16 ya, redeeming the time. Tebuslah waktumu because the days are evil ya. Tebuslah waktumu ya. Apa arti kata menebus? Membayar yang pertama, ini dari Kamus Bahasa Indonesia ya. Menebus artinya membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang sudah tergadai. Itu satu. Yang kedua, membayar dengan uang dan sebagainya untuk membebaskan tawanan misalnya, ya. Sandera misalnya, jadi harus ditebus dia supaya dikembalikan. Atau yang ketiga, membeli kembali. Ya. Tebuslah waktumu artinya apa? Membeli kembali ya, waktu yang kita sia-siakan dulu, waktu kita belum bertobat. Ya. Membeli kembali. Ya. Karena apa? Pemilik waktu adalah Tuhan. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar. Pemilik waktu adalah Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Ya. Jadi dulu sewaktu kita belum percaya, kita sering membuang-buang anugerah Tuhan ini dalam bentuk waktu. Ya. Contohnya, ya, saya sendiri bertobat umur 40. Ya, bertobat umur 40. Sekarang saya sudah umur 62 tahun. Berarti sudah 22 tahun bertobat. Jadi pekerjaan saya sekarang apa? Di samping mengerjakan pekerjaan Tuhan terus di dalam 22 tahun pelayanan ini, saya juga harus membayar kembali, menebus kembali waktu yang sia-sia selama 40 tahun dulu dalam hidup saya. Ya, itu artinya kata menebus. Karena apa? Selama 40 tahun saya belum kenal Tuhan. Banyak waktu saya yang sia-sia. Banyak saya pergunakan untuk hal-hal yang tidak bernilai kekekalan. Nah, ya, banyak. Nah, si pengkhotbah Salomo ya menulis ini dalam Amsal 23 ayat 29 sampai 35. Demikian dia katakan. Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Nah, ini teman saya dulu banyak sekali terlibat ini, ya, alkoholisme ini. Ya. Ya.
yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Ayat 31. Jangan melihat kepada anggur. Kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Ya memang alkoholisme itu tidak langsung nampak hukumannya begitu ya, tidak langsung. Tapi lama-kelamaan ya hepatitis. Ya. Yang lebih berat lagi apa? Hatinya itu jadi mengecil. Ya, sehingga di masa tuanya kena kanker. Ya, banyak orang yang kena kanker hati. Waktu masa mudanya enggak peduli gitu. Nah, ayat 33, lalu matamu akan melihat hal-hal aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah-tengah ombak laut, ya, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memalu aku, tapi tidak kurasa. Makanya dipukuli pun orang yang mabuk itu enggak terasa sama dia. Ya. Biarlah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Coba. Anggur lagi. Ya, jadi ada istilah di Medan ini ya, bagi suku tertentu, kalau ada uang tidur di paret, kalau tidak ada uang ya, tidur di tilam. Nah, saya rasa kita tahu suku apa itu ya. Ya. Nah, pengkhotbah menulis itu. Ya. Apalagi yang dia tulis ya, tentang pemalas. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Wah, manusia yang tingkat IQ-nya jauh lebih baik, saudaraku, disuruh belajar kepada semut. Ya, disuruh belajar kepada semut. Ya. Karena apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, ya, pengaturnya atau penguasanya, ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Nah, persis kan kayak ayat terjemahan bahasa Indonesia yang tadi. Tanamlah sahammu di mana-mana. Tanamlah sahammu di luar negeri. Usahakanlah menanam uangmu sampai ke luar negeri. Ya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, ini orang bijak, saudaraku. Ya. Kalau orang pemalas macam mana? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Akibatnya apa? Maka datanglah kemiskinan kepadamu. Ayat 11. Nah ini. Jadi pengkhotbah mengingatkan kita, saudaraku, anak-anak Tuhan, supaya mempergunakan waktu dengan benar. Ya. Waktu dalam bahasa Yunani ya disebut ya satu kronos, kronos atau kronologi, ya urutan waktu, ya urutan waktu. Yang kedua kairos, ya kairos itu adalah hakikat waktu di mana Tuhan bekerja. Nah, hakikat waktu di mana Tuhan bekerja. Jadi, ya, kronos selalu ada ya. Dalam urutan waktu begini, kronos itu selalu ada. Terus ada. Tetapi tidaklah urutan waktu itu ada di situ, ada di dalamnya kairos. Kairos itu waktunya Tuhan. Ya, kairos itu waktunya Tuhan. Ya, Andar Ismail mengatakan demikian. Kronos adalah waktu dalam arti apa yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, dan sebagainya. Kronos adalah waktu dalam arti apa yang disebut yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, waktu, dan sebagainya. Itu kronos ya, kronologi. Ya pada tanggal sekian, bulan sekian, aku khotbah, misalnya gitu kan. Nah, tapi kairos adalah waktu dalam arti yang realistis dan konkret, ya seperti musim, kesempatan,
ya, saat yang ditentukan atau pelaksanaan yang sebenar-benarnya. Nah, jadi saya yakin saudaraku bahwa waktu kita hari ini adalah kronos, kairos, ya. Waktu khotbah ini adalah kairos. Karena tidak semua waktu kita itu kairos, bernilai kairos, enggak. Tidak semua. Ya. Ya, kronos memang ada sepanjang waktu, ada di sepanjang waktu ini. Tetapi di dalam waktu-waktu ini belum tentu ada kairos. Nah, dalam mitologi Yunani, ya, kairos itu digambarkan seperti dewa, ya, seperti dewa. Disebut dengan dewa kesempatan. Nah, bentuk dewa ini lucu, saudaraku. Di kepalanya itu di belakang botak di belakang. Kemudian di depannya rambutnya panjang. Nah, beda dengan saya, di depan ini sekarang botak, di belakang panjang, ya. Dia tidak, terbalik dia. Di depan ini panjang rambutnya begini. Ya, di belakang botak, ya. Dan licin sekali. Nah, dan kalau orang mau menangkap dewa kesempatan ini harus dari depan. Harus dari depan ditangkap. Karena apa? Kalau sudah lewat dewa kesempatan ini, mau kita tangkap begitu, nggak bisa. Karena apa? Tertangkap kita botaknya itu licin, lepas dia. Lepas dia. Yang kedua, dewa kesempatan ini mempunyai kaki yang sangat cepat, ya, dan mempunyai sayap begitu, ya. Sehingga ketika dia mau datang, dia sangat cepat sekali. Nah, apa yang kita petik dari pelajaran ini? Walaupun kita nggak percaya sama dewa, ya, kita nggak percaya, tapi ada pelajaran yang penting. Satu, orang bodoh, ya, selalu membuang kesempatan. Ya. Orang bodoh selalu membuang kesempatan. Sudah nampak di depan, nggak dipergunakan, nggak dimanfaatkan dengan benar. Gitu. Yang kedua, orang biasa, ya, selalu menunggu kesempatan. Tapi ada jenis orang yang ketiga, saudaraku. Saya berharap seluruh sidang jemaat termasuk orang yang ketiga ini, yaitu apa? Orang bijaksana. Orang bijaksana itu apa? Orang yang pandai mencari kesempatan. Nah, jadi sebelum dewa itu lewat sudah siap-siap dia menangkapnya dari depan. Tap, gitu. Kalau sudah dapat rambutnya, kesempatan pun dapat. Nah, contoh pribadi yang selalu, ya, yang selalu menyempatkan waktu dengan baik dan benar, ya, pribadi Tuhan Yesus. Waktu ketemu dia dengan Nikodemus, ya, Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan 8, ya, malam hari dia ketemu dengan Nikodemus. Dia berhikmat di situ. Dia mau menjaga perasaan Nikodemus yang adalah seorang Farisi tulen, menjaga wibawa dia. Walaupun, ya, dia sudah capek, ya, udah malam itu. Tapi sebaliknya, ketika ketemu wanita Samaria jam 12 siang, haus dan lapar. Coba kalau itu dibalik, malam-malam dia ketemu wanita Samaria, apa dibilang orang? Ih, Tuhan Yesus ketemu wanita Samaria malam-malam. Dia berhikmat membagi waktunya. Ya. Ketika murid-muridnya datang, ya, murid-muridnya bilang begini, 4 bulan lagi baru masa menuai Tuhan. Dia bilang apa? Ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Di ayat 34 Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya yakin sekali, saudaraku, kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan adalah untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Ya, banyak sekali, saudaraku, jiwa-jiwa yang masih membutuhkan kabar baik, masih membutuhkan Injil. Ya. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah, jadi saya belajar dari dua pribadi ini. Ya.
bagaimana mereka memanfaatkan waktu ya. Sehingga Nikodemus bertobat dan nanti di pasal berikutnya dia membela Tuhan Yesus. Bagaimana dia menemui wanita Samaria itu, sehingga wanita Samaria itu bersaksi, ya, menjadi saksi di kampungnya. Bagaimana dia menemui Paulus ya dalam perjalanan ke Damsyik supaya dia bertobat. Akhirnya dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Ya. Dia menulis sekali lagi ya, Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu. Kata waktu di sini kairos. Kalau kita lihat bahasa aslinya. Pergunakanlah kairos yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Nah, kenapa disebut masa yang jahat? Ya. Kenapa disebut masa yang jahat? Karena hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudaraku. Ya. Apa maksudnya hari-hari yang jahat? Kalau kita lihat Alkitab, maka ini disebut dengan zaman akhir. Ya. Hari-hari menjelang ya akhir zaman, ini akhir zaman. Tapi sebelumnya itu zaman akhir. Hari-hari menjelang zaman akhir ini disebut hari-hari yang jahat. Kenapa disebut hari-hari yang jahat? Karena iblis, saudaraku, ya. Iblis, saudaraku, tahu bahwa sudah dekat waktunya Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya. Sudah dekat waktunya. Sehingga apa? Dia mempergunakan waktu ini. Dia mau merebut ya banyak orang untuk dibawa ke dalam neraka. Ya. Merebut orang sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke neraka. Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Kisah para Rasul 17 dikatakan demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, makanya mulai dari pencurahan roh kudus pada hari Pentakosta kemarin, itu tergolong hari-hari yang jahat. Nah, waktu sekarang ini adalah hari-hari yang jahat. Karena itu mari kita tebus gitu. Mari kita manfaatkan dengan baik. 2 Timotius 3:1 ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, inilah ciri akhir zaman. Nah, ini ciri akhir zaman. Ini ciri hari-hari yang jahat. Ya. Apa ciri jahat hari-hari yang jahat itu? Alkitab menyebut ya di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-8. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini ciri-cirinya. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Juga menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini ciri akhir zaman, saudaraku. Suka mengkhianat, ya. Tidak berpikir panjang, ya. Berlagak tahu, ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, jadi orang-orang seperti ini banyak di gereja, saudaraku. Ya, ke gereja-gereja juga dia, saudaraku. Tapi ya datang ke gereja hanya apa? Ya, memonteni tukang khotbah. Memonteni pendetanya, melihat kesalahan di mana pendetanya khotbah. Kesalahan khotbah pendetanya. Ya, banyak orang datang ke gereja begitu, saudaraku. Bukan ditaklukkannya rasionya sama hatinya kepada firman Tuhan itu, enggak. Ya. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Paulus mengatakan apa? Jauhilah
mereka itu, jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang mendukung, yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah. Nah, ini cari perempuan-perempuan yang lemah. Nah, ini ciri jemaat orang yang belum bertobat. Ya. Banyak itu saudaraku, banyak itu di gereja. Ya, jadi bukan orang yang baik-baik semua yang datang ke gereja, bukan orang yang bertobat semua yang datang ke gereja itu. Tapi saya syukurlah orang GPI semua sudah bertobat, semua sudah lahir baru. Ya, saya bersyukur sekali untuk itu. Ya. Ya. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, ini ciri akhir zaman. Selalu ingin diajar dia. Bahkan ya mereka selalu mengumpulkan guru-guru palsu untuk menyenangkan telinga mereka, gitu ya. Nah, ini ciri akhir zaman. Sering dengar khotbah teologi sukses. Wah, itu senang mereka itu. Karena apa? Dipuji-puji mereka di situ. Tapi kalau mendengar khotbah Injili, kurang ajarnya pendeta itu, kurang ajarnya dokter itu. Nah, mereka mengumam ketika mendengar kebenaran firman. Ya. 2 Petrus 3:3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Nah, iya kan? Akan tampil pengejek-pengejek. Dengan ejek-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nah, jadi sekali lagi Petrus juga menulis itu, saudaraku. Bukan hanya Paulus yang menulis itu. Tampil pengejek-pengejek di gereja, saudaraku. Ya. Jadi waktu-waktu ini disebut hari yang jahat. Nah, karena itu Paulus menasihatkan kepada kita, ya, Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melakukan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah, supaya anak-anak Tuhan ini mampu, ya, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, mungkin tidak sempat kita sampaikan di sini ya, tapi ada 7 itu perlengkapan senjata Allah pada setiap anak-anak Tuhan. Ya, harus lengkap itu. Kalau nggak pernah kita menginjili, ya berarti nggak pernah jalan. Kaki kita nggak kuat, kena duri. Ya, tapi kalau kita rajin menginjili, ya, kuat kita. Tidak bisa kena duri kaki kita. Nah, itu salah satu contoh. Ya. Suatu pertanyaan sama kita. Iblis saja tahu ini adalah hari-hari terakhir. Apalagi kita anak Tuhan. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan demikian. Janganlah pula kita ini lebih bebal daripada iblis, katanya. Ya, jangan kita ini lebih bebal daripada iblis. Enggak bisa ngatur waktu. Iblis saja bisa ngatur waktu. Ya. Mempersiapkan khotbah ini, ya, saya sangat takut dan gentar kepada Bapa di surga, kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus. Baik-baik saya persiapkan. Ya. Jungkir balik saya mempersiapkannya. Karena aku tahu ini adalah kairosnya Tuhan. Ya. Di tengah-tengah masa yang sulit begini, ya, ekonomi turun, ya, banyak pengangguran, ya, di mana-mana itu. Rumah sakit tempat saya bekerja itu Stella Maris itu begitu luar biasa. Tapi di masa ini 50% mereka merumahkan pegawainya. Rumah sakit Sri Ratu hanya tinggal 6 orang. Hanya tinggal 6 orang yang bekerja dari sekian puluh orang pegawai. Semua kena. Tapi kami bersyukur. Ya, kami tidak begitu banyak dampaknya. Ya, saya masih bisa bayar THR gitu ya, masih bisa bayar gaji, tidak merumahkan pegawai gitu ya. Walaupun untuk hal-hal yang kurang emergensi, ya, saya bayar setengahnya gitu ya. Saya kirim kemarin sama WA sama panitia, wah ini 3 bulan pandemi ini aku 50% aja lah ya kewajibanku ku bayar, aku bilang. Ya, aku bukan gak mau membayar saudaraku, karena aku tahu itu janjiku sama Tuhan. Nah, Mazmur 90 ayat 12. Musa menulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Ajarlah kami menghitung. Berarti cara matematika ya, ada cara tambah.
Cara menghitung waktu yang benar ada cara tambah. Artinya apa? Makin bertambah usia saya, ya, semakin bertambahlah iman saya, semakin bertambahlah kebijaksanaan saya, semakin bertambahlah pelayanan saya, semakin bertambahlah kasih saya sama Tuhan. Yang kedua, cara kurang. Ya, tadi kan cara berhitung kan, tambah cara pertama, kedua cara kurang. Kurang kali aku mengasihi Tuhan ya selama hidupku. Kurang kali aku beri perpuluhan ya selama aku sudah menjadi anak Tuhan. Ya. Ya, bolong-bolong aku memberi perpuluhan gitu ya. Ya. Kurang kali ya aku melayani ya orang-orang kudus. Nah, ada perasaan kurang di dalam hati. Makanya Musa bilang, ajar kami supaya kami bijaksana. Yang ketiga, cara kali-kali. Ya. Hendaknya setiap anak Tuhan ya bisa mempergunakan dalam suatu waktu ya 3 pekerjaan sekaligus. Ya. Itu bisa saya praktekkan di praktek. Ketika saya memeriksa orang, saya menginjili orang, saya menyembuhkan orang. 3 hal dia dapat kalau dia datang ke praktek. Ya. Saya mendoakannya, saya menginjilinya, saya menyampaikan kabar baik, dan saya menyembuhkannya. Ya. Seorang profesor teologi Lee Chen Sang, ya, dalam setiap olahraga dia ada setengah jam tiap pagi. Waktu dia olahraga itu ada 70 nama yang diingatnya Pak Pendeta kami. Oh luar biasa ini saya pikir. Jadi sambil dia jalan ada 70 nama yang diingatnya, didoakannya itu supaya bertobat. Ya. Kalau aku nggak sampai kemampuanku seperti itu ya, aku nggak profesor. Ya paling-paling 5 atau 6 nama gitu ya. Aku ingat setiap pagi, ya sewaktu berenang gitu ya. Tiap pagi aku berenang supaya kuat terus melayani Tuhan. Ya, setengah jam tiap pagi ya, berenang supaya kuat melayani Tuhan. Ya, aku ingat paling-paling 5 atau 6 atau 7 orang gitu. Supaya mereka bertobat. Ya. Ya. Seorang misionaris di Afrika namanya Mary Slessor. Ya. Untuk melakukan pekerjaan yang dia tinggalkan harus 3 misionaris menggantikan dia. Bayangkanlah volume pekerjaannya itu begitu luar biasa, begitu banyak ya. Sehingga harus 3 orang ya, yang menggantikan dia. Nah itu cara kali. Ya. Nah yang keempat, tadi tambah sudah, kurang sudah, kali sudah, membagi, cara membagi. Ya. Nah ini ya, khotbah live streaming ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, jauh lebih banyak ya jangkauannya kepada orang. Ya, saya cek khotbah-khotbah kita sebelumnya itu, di awal-awal memang sedikit ya view-nya. Tapi lama-lama, sudah hampir 400-an ini. 400-an lebih ini. Makin minggu makin banyak dia. Makin minggu makin banyak dia. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita di ruangan ini sekarang kan hanya 3 orang. Tapi di dalam waktu ini, kairos ini waktu ini. Ya, membagi kepada ratusan orang. Ya, membagi kepada ratusan orang kabar baik. Sekali lagi, kesimpulan kita hari ini. Orang yang pandai mengatur waktu, orang yang pandai dan bijaksana mengatur waktu adalah orang yang bijaksana. Tapi orang yang tidak pandai mengatur waktu adalah orang yang bebal, orang yang bodoh. Karena itu tema kita hari ini. Ya. Selagi ada waktu, kerjakanlah. Ya, selagi ada waktu, kerjakanlah. Jangan main-main. Jangan dibuang-buang waktunya. Ya. Tebuslah waktumu. Tebuslah waktumu. Pergunakanlah waktumu. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Redeeming your time. Ya, tebuslah.
Karena dulu sewaktu kita belum kenal Tuhan, banyak waktu kita yang terbuang percuma. Ya. Musa menyadari itu, Paulus juga menyadari itu. Ya. Salomo apalagi menyadari itu. Nah, sehingga dia menggabungkan antara hikmat dan waktu. Orang yang berhikmat membagi waktu dengan benar. Orang yang bijaksana membagi waktu dengan benar. Tentu ya kita bertanya, Pak Luther berapa lama kalau mempersiapkan khotbah? Tidak berani aku, saudaraku, kalau hanya 5 atau 6 jam mempersiapkan untuk suatu khotbah. Karena aku tahu ini waktunya Tuhan. Kadang-kadang 3 sampai 4 hari. Kadang-kadang sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Banyak buku sana, cari buku sana. Dengar khotbah orang. Ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, saya tanya sama Tuhan, apa yang akan mau disampaikan pada pemberitaan firman hari ini? Saya tanya, saya tidak juga mau mengandalkan diri sendiri. Amin, saudaraku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan firman-Mu ini. Berkatilah mereka, Bapa. Mampukanlah mereka mengatur waktu dengan baik. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga tidak ada lagi waktu yang dibuang-buang sesudah mereka bertobat. Kami juga, Tuhan Yesus, ajari kami seperti Musa, agar setiap kesempatan bisa kami manfaatkan untuk mengabarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, belajar firman-Mu, belajar teologi dengan baik, sehingga Bapa kami bisa menjadi saluran berkat-Mu kepada banyak orang. Seluruh sidang jemaat-Mu kami menyerahkannya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memuji Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manusia. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Dan sebelumnya, Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Dr. Junian Sian Purba. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan pelayanan Bapak serta keluarga. Sabtu tanggal 13 Juni 2020 kita akan mengadakan doa malam jam 19 WIB di rumah kita masing-masing. Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 yang melayani firman Tuhan adalah pendeta Deki Kansil, dan sebagai WL yaitu adalah penatua Ibu Marince Silalahi, singer Christine, dan pemain musik adalah Joshua. Laporan keuangan kas gereja tahun 2020, saldo akhir
tanggal 6 Juni 2020 sejumlah 15.070.703 rupiah. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yang pertama Penatua John Robert Sinaga tanggal 9 Juni, dan kedua Rocky DP Siahaan 10 Juni. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lambungmu, dan di dalam segala urusanmu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat yang kedua. Kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku, tak usah bimbang. Yesus peliharaku, peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sampai dengan hari ini. Baik itu dalam pelayanan pekerjaan dan kesehatan kami, dan serta kebutuhan yang Tuhan cukupkan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan dan bisa kami dengarkan, walaupun itu lewat live streaming. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang masuk sepanjang minggu ini. Biarlah Engkau Allah kami memberkati persembahan ini. Kami bersyukur juga untuk ibadah yang masih tetap terlaksana walaupun kami di rumah masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau Allah memberkati, dan supaya setiap mereka melakukan tugas dan tanggung jawab hanya kepada Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Begitu kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan berkatilah mereka di dalam melaksanakan segala sesuatunya. Bahkan kebijakan-kebijakan pun apa yang mereka buat, biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang memberkati, sehingga kebijakan itu bisa disampaikan pada rakyat Indonesia. Dan kami semua sungguh turut Tuhan apa disampaikan oleh pemerintah kami.
Kami berdoa saat ini kalau wabah virus corona yang mengglobal di seluruh dunia, kami berdoa Tuhan, seluruh rumah sakit yang menjadi tempat penanganan pasien, Tuhan berkatilah, Tuhan Kau tolong, sehingga Tuhan rumah sakit itu bisa Tuhan keamanannya sungguh-sungguh terjamin. Dan kami berdoa supaya pasien juga bisa tenang, dan mereka juga Tuhan tetap juga tenang di dalam menghadapi saat ini kalau mereka lagi kena virus corona ini. Kami berdoa ya Allah kami, tim medis, dokter dan perawat dan relawan yang harus pisah dengan keluarga mereka oleh karena tugas. Oh Tuhan berkatilah mereka di seluruh dunia secara umum, supaya mereka dan keluarga kuat juga rohani dan juga jasmani. TNI dan Polri yang bertugas dalam pendukung pelaksana social distancing, Tuhan berkatilah, kami mau serahkan semua. Engkau berikan mereka juga tanggung jawab yang luar biasa, sehingga melakukan tugas sungguh-sungguh. Tugas itu mereka lakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Kami berdoa ya Allah kami di surga, keluarga yang berduka cita karena ada anggota keluarga yang meninggal karena virus corona ini, berkati dan hiburkan mereka dengan Roh Kudus ya Tuhan, hingga mereka bisa kuat kembali. Kami berdoa Tuhan melindungi seluruh keluarga kami dari virus corona ini. Terlebih Medan yang saat ini sudah menjadi kategori zona merah. Tuhan berkatilah supaya Medan ini Tuhan Engkau lawat ya Allah kami. Engkau tolong supaya setiap juga kami masyarakat Medan ini turut Tuhan apa yang disampaikan oleh protokol-protokol kesehatan, sehingga Tuhan mereka tidak berkeliaran kemana-mana. Dan kami sungguh-sungguh ya Allah kami, setiap rakyat di kota Medan ini mengikuti apa disampaikan oleh pemerintah, yaitu ya Allah kami memakai masker, bahkan selalu untuk cuci tangan dan menjaga jarak. Tuhan kami berdoa untuk pembelian sebidang tanah pembangunan gereja kami, Tuhan berkatilah. Kami berdoa untuk dana yang sudah ada saat ini, Engkau Allah yang menambahkannya ya Tuhan. Pertumbuhan iman saudara kami di Lubuk Pakam, Tuhan Engkau memberkati. Pelayanan kami di Bangun Tani, Kuta Limbaru, Tuhan berkati ya Allah kami. Pemulihan Ibu Sentina Boru Sitinja dan Ibu Samaria Boru Sembiring, Tuhan Engkau berikan mereka pemulihan, Engkau berikan mereka kekuatan. Pergumulan jemaat mencari pekerjaan dan teman hidup, bahkan keturunan, Tuhan berkatilah semuanya. Anak-anak kami yang saat ini harus belajar di rumah secara online, karena kalau saat ini mereka lagi menghadapi ujian untuk kenaikan kelas, Tuhan berkatilah supaya mereka tidak bosan, tapi mereka supaya ada kemauan untuk mau belajar. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau ya Allah kami, dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan doa kami yang tidak sempurna ini akan kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Marilah seperti firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh hambanya, marilah kita bekerja untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kita harus siap diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Berlengkapi dengan Roh-Mu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau, ku
bersatulah, bersatulah dan majulah membangun kerajaan-Mu. Ku pilih Kau, ku utus Kau, ku akan menyertai-Mu. Ku mau taat, ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku Tuhanku. Kami mau, kami maju membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Tolong sekali lagi pujian ini, lihatlah ladang sudah menguning. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerja-Mu. Perlengkapi dengan Roh-Mu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus Kau, ku utus Kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan khawatir, beritakan Injil-Ku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaan-Ku. Ku pilih Kau, ku utus Kau, ku akan menyertai-Mu. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku Tuhanku. Kami mau, kami maju membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Kita bisa beribadah bersama-sama, menikmati puji-pujian, menikmati kebenaran firman Tuhan, dan begitu luar biasa kebaikan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita semua menikmati kekayaan dari sorga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu yang sudah memberkati kami melalui ibadah kami. Kami menikmati setiap pujian penyembahan, kami menikmati pemberitaan firman Tuhan yang menguatkan, mendorong kami untuk kami terus maju di dalam Tuhan, terus setia mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Dr. Juniansen yang Tuhan pakai hari ini lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini, ibu dan anak-anak, di dalam setiap kegiatan aktivitas mereka. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih banyak ya Tuhan, semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan libatkan dalam pelayanan minggu ini juga, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang menikmati ibadah hari ini, memberkati semua Bapak Ibu dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Jemaat yang Tuhan kasihi, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Soli Deo Gloria.